pohon. Nah, itu nama-nama pohon kadang-kadang kita nggak tahu ini namanya apa. Ya. Itu baru pohon, belum namanya burung, namanya hewan-hewan, apalagi di lautan banyak ikan. Yang diwajibkan mensyukuri. Nah, syukur itu merupakan ibadah karena nurut terhadap perintah Allah. Kalau tidak nurut terhadap perintah Allah berarti nilainya sombong. Bagi orang yang tidak mau bersyukur berarti sombong. Tempatnya di mana orang yang sombong seperti iblis yang disuruh oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam, dia nggak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di mana tempat orang yang tidak mau nurut terhadap Allah? Neraka. Sedangkan kita tujuannya jangan sampai masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian jangan sampai masuk neraka. Kenapa? Masuk neraka teh panas, apinya panas. Ya. Jangankan neraka, naroko. Naroko yang Bapak yang ahli hisab di Sunan Lidan. Ada api ya. Kemudian apinya pegang sama Bapak tuh. Panas tuh. Panas tuh. Panas itu baru naroko, baru apalagi api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah, Allah masih hidupkan kita, sehatkan kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-27-nya ya tadi. Wikon juga yang buru-buruan besok. Alhamdulillah 10 kedua ya di bulan Ramadan. Ya, kita semua ya memanfaatkan kesempatan dari Allah untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Di mana sholat tarawih tidak bisa dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Disingkirkan. Misalkan di bulan Rajab kurang tarawih, paling dibawa ke rumah sakit ya. Diinfus. Kuno neta sedeng saeutik. Maka kesempatan emas dari Allah Subhanahu wa taala sama-sama untuk ada hadis Nabi dari Ibnu Umar. Ada balancing. Naon balancing coba kadaharan berubah bala-bala jika namanya. Balancing harus seimbang. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Tuh. Yang jadi pegawai negeri, yang jadi TNI, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, yang jadi petani, yang jadi karyawan, yang jadi marketing. Biasanya marketing itu ibu-ibu, ahli marketing ibu-ibu ya. Apalagi pas Covid, dengan laku pisan marketingnya, kulkas dijual, TV dijual, marketing ya. Maka dalam kondisi sosial apapun harus baik, seakan-akan kau akan hidup selamanya. Kerjanya yang benar, jadi karyawannya yang benar. Saya pekerja, kenapa? Supaya usaha itu tong namprak gitu, ya, tong menta. Hari si Arma dakwah itu kewajiban masing-masing kita, personal kewajiban masing-masing. Jangan sampai usaha itu penceramah itu kieu, berarti panitiana kudu ngar. Untuk dipenta kudu mati karunya ustaz hilang ya. Jadi petani, mohon maaf jadi pedagang, Pak. Sebenarnya kata Nabi, tempat yang paling dibenci oleh Allah apa coba? Pasar. Bukan pasar yang dibenci, pelakunya. Kadang-kadang mohon maaf di tukang beras di Ukraina, ngaleteran jauh. Di Ukraina Pak, ngaleter di letter gitu di letter, disifat ya. Awalnya sih lurus, pas tengah jiu. Sampai dengok. Nah, bukan pasar yang tidak bagus, pelaku. Di situ ada pencopet, penipu. Ya berapa harganya? Saya tawar 20 ya. Jangan dong, modalnya 25, padahal cuma 15. Saya dosa itu. Kalau bisa belum dapat lebihin dikit, itu lebih bagus, lebih bagus. Kenapa? Karena ikrar itu menentukan. Mohon maaf, ikrar dalam menikah gitu ya. Padahal mah apal bapak yang sudah menikah ini bayang deui nya. Saya terima nikahnya Neng Anu putra bapak Anu dengan mas kawin dibayar bayar kontan.
bayar kontan, bisa semuanya. Sedikit simpel tapi itu mempengaruhi sah atau tidaknya mohon maaf antara suami istri. Nah, termasuk mohon maaf ketika di pasar itu, kenapa paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pelaku pasarnya. Nabi pernah mendapatkan sahabat berdagang kurma di atas kurmanya spesial. Ternyata ketika dikorowek, gitu. Ketika disobek bawahnya itu yang busuk. Itu langsung dimarahin oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan jadi penipu. Ya. Di atas kau surga tapi di bawah kau neraka. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Bapak mohon maaf, ada rujak bunting suri dia banyak dikasih coklat, sirup, naon lah, tidak suka-sukun anggur kadinya. Murah kita jatuh, kemudian teh cak kadinya, dek di mal pisan tuh, bukan pasarnya yang luas yang rusak, pelakunya gitu pelakunya. Oleh karena itu, ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abada, maka beramal untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Jadi TNI kah, jadi polisi kah, jadi PNS kah, jadi pegawai swasta kah, jadi pedagang yang terbaik di hadapan Allah. Cuma harus balance ya. Kita bukan hanya mengejar dunia, Pak. Percuma loba duit, Bapak. Percuma misalkan duitnya banyak 3M, 5.550 3M itu. Ya banyak duitnya. Rumah 2 tingkat, kontrakan 20 pintu. Kontrakan hiji pintu namanya 20 didinya gitu kan. 20 pintu, tapi ketika di alam kubur disiksa oleh Allah rugi. Maka dianjurkan atau dikasih wejangan, dikasih arahan oleh Nabi Muhammad, maka wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Duniamu sukses, kau harus lebih sukses akhirat. Kenapa? Karena dunia sementara. Bapak makan sate sama paria. Bisa dirasakan di mana nak coba? Sampai apa? Sampai tenggorokan. Makan sate enak tuh, sate Tagal dia lagi salah. Ya. Urun dirinya urun, nikmat sampai lidah, sampai sini tenggorokan ke bawah kerasa kan? Mules nu aya. Makanya cabai malulu gitu nya. Paria yang pahit cuma sampai sini, Pak. Keluarnya sarua. Nu hejo karoneng. Ayo, coba ayo. Eta teh tamsil. Nikmat dunia sementara sedikit, Pak. Ada yang nikmat abadan abada, jangan kau rusak, jangan korbankan, jangan engkau korbankan kenikmatan yang banyak demi mendapatkan kenikmatan yang sedikit. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik, nikmatnya nikmat abadan abada. Maka kata Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Hei engkau tentara, hei engkau pekerja, hei engkau petani, hei engkau apapun sosialmu di dunia, sujud, ruku, warka'u wasjudu, itu yang akan menyelamatkan dunia wal akhirah. Mohon maaf, Pak. Saya punya teman, saya kalau ceramah di waktu Bidakara Jakarta, Pak, saya kaget tuh. Ada datang baret merah pakai loreng. Kirain mau nangkap saya, Pak. Ternyata membaca ayat suci Al-Qur'an. Nih, ayat usul Quran. Yang didinya, Masya Allah, ingat. Ketika dipanggil membaca surat ayat-ayat ayat suci Al-Qur'an menggetarkan jiwa. Kenapa? Yang baca tentara baret merah, Pak Kopassus. Tuh, maka walaupun status apapun statusmu, bisa baca Quran untuk ibadah, itu terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di Karawang ada alumni Al Aziz yang namanya Fauzi Ridwan. Polisi, Pak. Polisi bisa Polri, Pak. Dia kalau Polri pakai pakaian lengkap. Dia pakai pakaian lengkap. Kenapa? Karena dia tahu bahwa posisi Polri, posisi tentara, posisi dunia itu sementara. Yang posisi abadan-abadan di akhirat. Walaupun engkau berpangkat, maka ruku dan sujudnya. Itu, Pak. Maka oleh karena itu teman-teman, jaga duniamu, terlebih jaga akhiratmu, sesuai dengan kita doa bersama-sama. Soal sapu jaga, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau gini. Nah, tadi dibaca di rakaat pertama, wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim.
menyembahlah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid itu, Pak. Ya, makanya di dalam dakwah Nabi di Mekah itu ayat-ayatnya pendek-pendek. Makiyah, ya, surat-surat makiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kenapa? Karena di sana dulu, mohon maaf Pak, banyak penyembah berhala, banyak penyembah batu, banyak penyembah pohon, maka ditanamkan tauhid dulu, la ilaha illallah. Disampaikan oleh Nabi, mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia. Janganlah menyekutukannya. Tauhid la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Walaupun dikasih pejangan, kasih arahan oleh Nabi untuk menyelamatkan manusia, angger we yang hatinya rusak mah geuleuh ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hatinya tidak terjaga. Maka jagalah hati, jangan nodai ya, supaya hati ini mampu mengajar